Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 24, membunuh dengan satu pukulan. Kakak Xingyun, jangan bicara omong kosong dengan anak ini, kita tidak perlu berbagi barang apapun dengan orang lain. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda di sebelah Li Xingyun, yang kekuatannya berada pada seni bela diri tingkat ketiga. Meski tidak sebagus Li Xingyun, murni di permukaan, dia pasti lebih kuat dari Ling Xiao. Li Rui, jangan katakan itu. Saya yakin saudara Ling adalah orang yang cerdas. Li Xingyun benar-benar munafik. Dia menginginkan tubuh serigala yang lolong, tetapi dia ingin berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Itu benar-benar menjijikkan. Ling Xiao tidak berbicara, tetapi hanya memandang ringan orang-orang ini. Sejujurnya, di antara orang-orang ini, satu-satunya yang dia takuti adalah Li Xingyun, tetapi saat ini Li Xingyun terluka, dan kekuatannya tidak setengah dari sebelumnya. Dia secara alami tidak takut. Adapun yang lain, mereka bukan apa-apa di matanya. Bagaimana dengan saudara Ling? Kompensasi apa yang kamu butuhkan? Selama masih dalam jangkauan yang bisa kami terima, aku bisa memberikannya padamu. Melihat Ling Xiao tidak berbicara, Li Xingyun bertanya lagi. Ling Xiao berbicara kali ini, karena butuh beberapa waktu baginya untuk memulihkan energi aslinya, jadi dia bisa menundanya untuk sementara waktu. Pihak lain sepertinya tidak tahu apa yang dia lakukan, lagi pula, seniman bela diri dengan tingkat kultivasi di bawah seniman bela diri tingkat ketiga, pada dasarnya tidak ada yang akan berlatih, Hui Qijue. Dan bahkan jika Anda berlatih, efeknya tidak akan terlalu bagus. Dia adalah pengecualian, orang lain tidak akan berharap bahwa di bawah pengaruh jiwa bela diri gunung dan sungai, efek dari semua seni bela diri akan meningkat. Saat ini, jiwa bela diri gunung dan sungai miliknya berada di level pertama. Efek peningkatannya adalah 10%. Kakak Li, bagaimana cara yang benar untuk membagi? Li Xingyun menggosok dagunya dan berkata, ya, ada 13 orang yang hadir hari ini, termasuk kamu. Jika kamu membaginya dengan kepala, kamu masih tidak akan mendapatkan 10%, tetapi bagaimanapun juga, saudara Ling telah melakukan pelayanan yang baik. Kami jika Anda menderita sedikit kerugian, saya akan memberi Anda 10%, dan sisanya 90%. Bagaimana dengan kami? Beri dia 10%? Terlalu murah untuknya. Kami memiliki 3 saudara laki-laki yang meninggal, dan kami harus membayarnya. Li Rui berkata dengan sedih. Ya, terlalu banyak, mengapa dia harus mengambil 10%? Anak-anak keluarga Li lainnya juga setuju dengan pernyataan Li Rui. Jangan beri aku 1 sen pun. Hehe, aku pernah melihat yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat yang tidak tahu malu. Ling Xiao senang, sangat senang, dia pikir Li Xingyun cukup tidak tahu malu, tetapi dia tidak berharap orang lain menjadi lebih tidak tahu malu lagi. Nah, lupakan saja jika kamu tidak menginginkannya. Aku akan memberimu beberapa poin, itu kebaikan kita, jadi bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Li Rui mencibir dan berkata, wajahnya penuh cemoohan dan penghinaan. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak orang, dan ada beberapa orang yang jelas lebih kuat dari satu sama lain. Apa yang Anda takutkan? Awalnya, 4 keluarga besar di kota Tianfeng adalah orang-orang yang saling bertarung, bahkan jika mereka tidak diberikan, jadi apa? Benarkah? Awalnya, kupikir kamu sudah mati, dan aku berencana memberimu beberapa, tapi sekarang, kamu bahkan tidak ingin mendapatkan sehelai rambut pun. Ling Xiao mengatakan yang sebenarnya, dia bukan orang yang tidak masuk akal, tetapi pihak lain sangat tidak tahu malu, jadi dia hanya bisa menunjukkan belas kasihan. Bicaralah dengan orang saat Anda melihat orang, bicaralah dengan hantu saat Anda melihat hantu. Anda tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu, maka jangan salahkan saya Ling Xiao atas kebaikan hati. Bocah bau, kamu benar-benar ingin mati. Li Rui berteriak keras, dan dengan jentikan pedang panjang di tangannya, pedang itu langsung menusuk ke tenggorokan Ling Xiao. Dia mencoba membunuh seseorang. Lagi pula, jika seseorang terbunuh di hutan ini, tidak ada yang tahu bahwa mereka melakukannya. Selain itu, mereka belum pernah mendengar nama Ling Xiao, yang berarti bahwa dia hanyalah murid berpangkat rendah dari keluarga Ling, dan jika dia membunuhnya, dia akan
membunuhnya, dan tidak ada yang akan menimbulkan masalah. Lee Xingyun tidak menghentikannya. Dia terluka saat ini, jadi dia tidak bisa bergerak, tetapi meskipun kekuatan Li Rui sedikit lebih rendah darinya, dia jelas lebih unggul dari lawan, dan seharusnya tidak sulit untuk menang. Pedang badai. Ilmu pedang yang digunakan oleh Li Rui dengan pedang panjang di tangannya sebenarnya sama dengan Lee Xingyun. Itu adalah seni bela diri tingkat lanjut, ilmu pedang badai. Tapi dalam hal momentum dan kekuatan, jelas jauh lebih buruk daripada Lee Xingyun. Ilmu pedang badai, kakak senior Li Rui telah mencapai tingkat keempat. Meskipun tidak sebagus kakak senior Xingyun, anak itu pasti tidak akan terhentikan. Siapa yang membuat anak itu tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat, dia pantas mati. Anak-anak keluarga Li sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih, dan ketika mereka melihat Li Rui bergerak untuk membunuh Ling Xiao, mereka semua menunjukkan ekspresi sombong. Apakah ini pertengkaran keluarga? Cukup kejam. Namun, mereka memilih target yang salah untuk dibuli hari ini. Orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Menghadapi serangan itu, Ling Xiao mencibir. Dia terlahir sebagai pengemis, dan dia mengerti sejak usia muda bahwa tidak ada yang namanya belas kasihan di dunia ini. Jika seseorang ingin membunuhmu, kamu hanya bisa bertahan hidup dengan membunuhnya. Dia sudah sering melihat hal semacam ini. Apa? Li Rui menikam dengan pedang panjang, tapi Ling Xiao tiba-tiba menghilang. Batu tempat dia duduk bersila ditusuk oleh pedang badai, membuat pecahan batu beterbangan. Jika ini menikam seseorang, dia pasti akan mati. Gerakan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu cepat? Semua anak dari keluarga Li, termasuk Lee Xingyun, tercengang. Ling Xiao duduk di sana sesaat, tetapi menghilang di saat berikutnya, yang membuat mereka benar-benar bingung tentang apa yang terjadi. Saya hanya merasakan kilasan afterimage, dan target serangan Li Rui menghilang. Kakak Li Rui, hati-hati! Ling Xiao muncul di belakang Li Rui, tapi dia tidak berniat menggunakan pedang terbang 100 langkah. Jika jaraknya terlalu dekat, kekuatan pedang terbang 100 langkah tidak sekuat Meteor Fist. Bentuk kedua pedang angin badai membelah angin. Li Rui juga merasakan ada seseorang di belakangnya, jadi dia buru-buru berbalik dan mengayunkan pedangnya, mencoba memaksa Ling Xiao pergi. Tapi bagaimana mungkin Ling Xiao memberinya kesempatan saat ini? Aku belum pernah menggunakan Meteor Fist bentuk ke-9, jadi biarkan kamu mencoba kekuatannya terlebih dahulu. Meteor Fist gaya ke-9, Meteor jatuh. Ling Xiao tidak menahan diri, dia membenci orang yang tidak tahu berterima kasih yang akan membunuhnya jika dia tidak setuju dengannya. Jadi tembakan ini adalah pembunuh. Dia tidak hanya menggunakan jurus terkuat di Meteor Fist, tapi dia juga menggunakan Storm Kijue. Tolong ampuni. Lee Xingyun jelas merasakan kekuatan pukulan ini dan buru-buru memblokirnya. Sekarat. Perasaan Li Rui semakin kuat, dia sepertinya melihat meteor menabrak tubuhnya, aura yang menakutkan membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali, dan tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak. Dia tidak mengerti, basis kultivasinya jelas lebih kuat dari milik Ling Xiao, tapi mengapa auranya sangat berbeda? Tentu saja dia tidak mengerti, dengan tambahan jiwa bela diri gunung dan sungai, bentuk ke-9 dari Meteor Fist, di bawah Storm Kijue, kekuatannya telah lama melampaui pukulan seorang seniman bela diri di puncak level ketiga. Seni bela diri. Ledakan. Ling Xiao meninju Li Rui dengan kuat. Ledakan. Terdengar suara tulang patah. Setelah itu, Li Rui langsung diledakkan dan menabrak pohon terdekat. Dengan kepala dimiringkan, dia kehabisan napas. Bukan hanya itu, penampilan orang mati itu tidak terlalu tampan, tubuhnya hampir cacat akibat pemukulan. Tulang seluruh tubuh hampir seluruhnya patah. Ada juga bekas luka bakar di tubuh. Itulah efek spesial dari Qiang Gong. Kakak Li Rui. Kamu benar-benar membunuh kakak laki-laki Li Rui. Aku bertarung denganmu. Berhenti. Lee Xingyun penuh dengan kebencian, dan dia ingin membalaskan dendam Li Rui, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada orang yang bisa membunuh Li Rui dengan satu pukulan akan menjadi lawannya. Kecuali dia Lee Xingyun tidak terluka sekarang. Sayang sekali cederanya serius, jika dia melakukan gerakan gegabah, hasilnya pasti tidak akan lebih baik dari Li Rui.
Anak-anak keluarga Li lainnya tiba-tiba tersadar setelah dimarahi oleh Li Xingyun. Mereka memahami kekuatan menakutkan Ling Xiao. Kekuatan orang ini pasti melampaui puncak seni bela diri tingkat kedua.